Indonesia Ngaji Online akan menyajikan tayangan dengan pembahasan tentang ilmu dan edukasi keislaman bersama narasumber-narasumber yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam bidang ilmu keislaman. Insya Allah akan disiarkan secara langsung setiap hari Jumat pukul 3:30 sore hanya di channel Wakaf TV melalui kanal YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar para sahabat wakaf semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terlebih lagi kita masih dalam suasana pandemi seperti ini, kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Dan alhamdulillah semua kru di sini beserta juga narasumber kita sudah melakukan yang namanya protokol kesehatan, sudah divaksin juga kita. Alhamdulillah. Bagi kita yang sudah divaksin, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya, 3M, mencuci, kemudian memakai masker dan juga menjaga jarak. Baik, para sahabat wakaf semuanya, alhamdulillah kita kembali lagi di kajian online pada sore hari ini, tentunya di hari Jumat, yang insya Allah ini sudah episode ke-41. Nah, alhamdulillah bahasan atau tema kita pada sore hari ini yang memang kita mengangkat apa yang sedang menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu tentang murtadnya atau keluarnya seseorang dari agama Islam. Artinya dia telah mengingkari Islam dan kemudian menerima selain Islam. Nah, ini pasti tentunya di dalam Islam itu pasti ada aturan dan hukum-hukumnya seperti apa. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah status hukum orang murtad. Nah, seperti apa status hukumnya? Kemudian bagaimana Islam itu memandang terkait dengan fenomena ini, murtad ini, apakah ada hukuman yang setimpal, bahkan sampai yang terberat pun ada. Nah, nanti kita akan tanya dengan narasumber kita bersama Ustadz Tisna Turmuzi. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kegiatan ngisi di kantor-kantor masih? Iya, selama ini masih online. Masih online ya, tapi masih tetap jalan ya? Iya, justru dengan online ini sekarang jangkauannya lebih luas. Ya. Wow. Jadi dengan online ini justru pesertanya bisa di luar Jabodetabek gitu ya. Bisa tambah banyak biasanya juga ya? Biasanya kan ya kita pada kondisi normal, offline itu kan hanya kita jangkau Jabodetabek kan. Tapi dengan online ini justru ada permintaan dari luar Jawa gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Ustadz, kita coba mau mengupas ini nih, fenomena yang jadi perbincangan masyarakat nih, karena tentang status hukum orang yang murtad nih. Karena ini menjadi menarik buat kita semua untuk kita bahas. Nah, bagaimana nanti hukumnya, bagaimana Islam itu memandangnya, kita ingin tahu dari Ustadz Tisna, silahkan. Ya, baik. Para sahabat Wakaf TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sekali-kali, ya. Jadi di dalam ayat ini Allah menggunakan nun taukid afakilah. Jadi nun taukid yang berat ya, artinya di sini ada penekanan ya yang cukup keras ya, di mana tidak hanya kita terjemahkan janganlah kamu mati, tapi jangan sampai kamu mati ya. Atau biasanya diterjemahkan janganlah sekali-kali kamu mati. Masalahnya mati cuma sekali, itu masalahnya ya kan ya. Jadi wala tamutunna, di situ ada nun taukid afakilah. Janganlah sekali-kali kamu mati ya, kecuali dalam keadaan muslim, seperti itu ya. Maka dari itu kita kalau melihat ayat ini jangan sampai ya kita itu kemudian ya kepikiran ya dalam benak kita untuk
keluar dari agama Islam, seperti itu ya. Digambarkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, barang siapa yang hidup menjalani suatu hal, maka ia pasti akan mati dalam keadaan berpegang pada hal itu. Artinya orang yang terbiasa ya dalam hidupnya menjalani suatu hal, nanti dia mati dalam kondisi seperti itu ya. Saya ingat dulu ada seorang khotib ya, itu dalam khutbah Jumatnya dia menyatakan bagaimana kalau ada orang ya, dia itu rajin mancing ya, rajin narik joran katanya ya. Narik joran gitu. Ntar pas dia meninggal itu bawahnya narik-narik aja gitu ya gitu. Gitu juga kalau ada orang seharinya main gaple mulu, banting gaple gitu. Ntar pas mati juga gitu. Bisa jadi dalam keadaan lagi main gaple gitu ya. Jadi sebaliknya kalau kita ya selama hidup rajin ngaji, baca Quran, mudah-mudahan kita matinya dalam keadaan sedang baca Quran. Orang rajin sholat, rajin sujud ya, mudah-mudahan matinya juga dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud ya. Kita pengen banget begitu tuh, gitu seperti itu ya. Mengapa kita jangan sampai ya kita mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim ya. Dikarenakan memang Allah nyatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam ya. Sesungguhnya agama ya, yang diridhoi oleh Allah itu di sisi Allah itu adalah Islam ya. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Jadi barang siapa yang mencari selain Islam ya sebagai agama ya, maka selama-lamanya dia tidak akan diterima amalnya gitu. Dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi seperti itu. Nah, maka dari itu jangan sampai kemudian ya kita ya dalam benak kita ada sedikit pun ya kepikiran ya untuk keluar dari Islam. Na'udzubillah seperti itu ya. Karena nanti ada konsekuensinya kalau orang itu kemudian keluar dari Islam ya, atau dia murtad ya. Disinilah pentingnya kemudian kita berarti memperkuat keimanan kita ya, memperkuat ketakwaan kita ya. Sehingga ayat tadi kan surat Ali Imran ayat 102 ini berulang-ulang kali dibacakan oleh para khotib pada saat sholat Jumat, mengingatkan para jamaah ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, seperti itu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, seperti itu. Maka disinilah kita penting menuntut ilmu, thalabul ilmi ya, supaya kita memiliki keimanan yang kuat. Kemudian kita juga punya komunitas yang baik ya. Kalau orang yang sehari-hari ikut komunitas dugem ya, ya jangan berharap kemudian nanti bisa mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Gitu. Gimana orang sehari-hari ikut komunitas dugem ya. Tapi kalau aktivitas sehari-harinya kemudian dia ikut pengajian, ikut majelis zikir dan sebagainya ya, yang di situ dalam kajian-kajian itu disebut nama Allah ya, maka insya Allah imannya kuat ya, ketakwanya bertambah seperti itu, sehingga kemudian mencegah kita ya dari yang namanya murtad ya, keluar dari agama Islam ya. Karena pada saat keluar dari agama Islam ini ya nanti akan ada konsekuensi yang sangat mengerikan secara i'tiqad ya, secara keimanan seperti itu ya. Sehingga kita ini harus yakin ya, dari sisi internal kita sebagai seorang muslim, kita meyakini orang di luar Islam ya itu tidak diterima amalnya, seperti itu. Sehingga kemudian kalau kita yakin, kita juga akan selalu berpikir positif ya dengan setiap apa yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah ya. Misalkan pernah ada sebuah kasus ya, ini seorang artis, saya tidak perlu sebutkan namanya, dia ibunya itu kebetulan non muslim ya. Kemudian dia mendengar katanya ada seorang ustadz mengatakan orang non muslim itu nanti di akhirat di neraka gitu. Terus dia nggak terima gitu ya kan, dia nggak terima gitu. Wah, saya nggak terima nih katanya.
ustadz kayak begini katanya gitu ya. Masa katanya ibu saya nanti di neraka, nah gitu. Nah, seharusnya yang kalau dia berpikir positif ya, dia harusnya berpikir gimana caranya ibu saya gitu kan bisa sama-sama nanti di akhirat di surga kan gitu ya. Ibunya senantiasa coba ya dilobi, diluluhkan hatinya ya supaya jadi mu'alaf gitu kan, supaya masuk Islam seperti itu. Kan enak ntar puasa bareng, lebaran bareng seperti itu. Tapi kalau sekali lagi tadi berada pada komunitas yang mungkin ya komunitasnya itu dalam tanda kutip jarang mengkaji Islam dan sebagainya, justru ya tadi bisa jadi ustadznya disalahin ya. Ustadznya disalahin, ayatnya disalahin seperti itu. Cari ustadz lain, cari orang lain yang sependapat dengan dia, sesuai dengan hawa nafsunya seperti itu. Padahal tadi kalau kemudian ibunya justru kemudian dia berpikir, oh iya ya kalau gitu berarti saya harus mendakwahkan ibu saya, mengajak ibu saya, kan itu lebih indah sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin itu sebagai pengantar dari kajian kita pada sore hari ini. Masya Allah, luar biasa ya. Karena memang sudah ada dalilnya, memang kita diharuskan tetap pada Islam ini, Ustaz ya, gitu, gitu ya. Nah, Ustaz, jadi bagaimana Ustaz hukumnya orang yang murtad itu, Ustaz? Iya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 217 Allah menyatakan wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun ya fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ya. Barang siapa di antara kalian yang murtad ya, yang keluar dari agamanya ya, fayamut kemudian dia mati ya, wa huwa kafirun ya, maka dia telah kafir ya, gitu. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat ya. Dan mereka itu adalah ashabun nar ya. Mereka adalah penduduk neraka. Bahkan dikatakan hum fiha khalidun. Ini yang paling ngeri nih. Hum fiha khalidun. Kekal di neraka. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya apa hukumnya kalau ada orang murtad ya, ya berarti tadi wahwa kafirun ya. Berarti orang kalau murtad berarti dia masuk dalam golongan orang kafir, tidak lagi dinyatakan muslim, tidak lagi dinyatakan beriman seperti itu. Kemudian apalagi konsekuensinya? Amalnya sia-sia ya. Dia mau nyumbang buat anak yatim berapa juta, berapa miliar istilahnya. Dalam pandangan Islam, sekali lagi dalam pandangan Islam, amalnya sia-sia. Kemudian di akhirat dia termasuk ashabun nar, termasuk penduduk penghuni neraka seperti itu. Bahkan bukan hanya mampir ya, dia kekal di neraka. Nah, ini mengerikan sekali nih, gitu. Ya, kalau ada orang masih muslim ya, dia maksiat gitu ya. Selama maksiatnya itu bukan membunuh ya. Karena ada ancaman membunuh itu juga kekal di neraka. Kemudian pelaku riba yang dia yakin bahwasanya riba itu halal gitu, itu juga ada ancaman memang kekal di neraka. Nah, tetapi selain itu tidak berarti saya bilang boleh zina segala macam ya, gitu. Tapi selain itu maksiat-maksiat tadi itu dalam tanda kutip bahasa Betawinya mampir di neraka, gitu. Mampir di neraka. Dan jangan meremehkan neraka, ya. Dalam gambaran hadis riwayat Bukhari itu Nabi mengatakan seringan-ringannya siksa di neraka itu digambarkan bagaimana ada orang memakai alas kaki dari api neraka, kemudian bergejolaklah otaknya, ya, mendidihlah otaknya gitu. Nah, kita ini jangankan kena api neraka, ya, jangankan kena api dunia, ya, kena panasnya Jakarta aja kita udah puyeng gitu kan, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini mengerikan sebenarnya jika ada orang yang kemudian memutuskan untuk keluar dari agama Islam seperti itu. Ya. Luar biasa. Hukumannya ngeri banget. Nah, kemudian gini saat tadi kan sudah dijelaskan hukumnya seperti apa. Nah, apa ada sanksinya ketika orang itu murtad, Ustaz? Iya. Nabi menyatakan man baddala dinahu faqtulu, ya.
Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, artinya barang siapa yang keluar dari Islam, faqtuluh, maka bunuhlah. Artinya hukuman bagi orang yang murtad itu adalah hukuman mati. Nah, gitu, hukuman mati. Tetapi ya, orang yang murtad itu diminta istitabah dulu. Istitabah itu diminta taubat dulu. Gitu ya. Okay. Ada yang menyatakan 3 hari. Ada yang menyatakan 3 hari itu hanya angka minimal sebetulnya. Intinya orang itu diminta taubat ya. Dalam kitab Nizamul Uqubat itu digambarkan diminta taubat 3 kali. Nah, seperti itu. Karena memang dalam beberapa riwayat ya, termasuk yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, mereka itu diminta taubat seperti itu ya. Jadi tidak kemudian kalau ada orang murtad itu main dibunuh aja, enggak gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Mereka diminta taubat dulu ya. Baru kemudian ya beberapa kali ya. Bahkan Sayyidina Umar itu mengatakan kalau perlu orang itu dikurung di rumahnya, tiap hari kamu kasih makan, gitu. Mungkin supaya melunakkan hatinya gitu ya. Bisa jadi kan ada orang murtad itu bukan karena keyakinan, bisa jadi karena urusan makan kan gitu. Betul. Ya, ternyata pas dia melihat ini orang-orang Islam ternyata baik ya gitu. Ternyata ada orang Islam yang baik. Misalkan dia selama ini tinggal di lingkungan yang abai terhadap keadaan dirinya seperti itu. Nah, maka dalam kondisi seperti itu ya, kemudian dia diberikan dilayani ya, sebagai seorang muslim istilahnya, dikasih makan ya, dikasih istilahnya fasilitas yang memang itu selayaknya ya, diberikan perhatian terhadap fakir miskin dan sebagainya. Bisa jadi orang itu kemudian luluh hatinya, kemudian dia mau bertaubat seperti itu. Jadi tidak serta-merta jika ada seseorang yang murtad ya, kemudian dia langsung dibunuh, tidak seperti itu. Memang hadisnya begitu. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah, tetapi ini perlu ada penjelasan ya. Hukuman mati ini baru diterapkan setelah orang itu diminta taubat dulu seperti itu ya, diajak taubat, didakwahi dulu ya. Kalau nggak berhasil ya dengan berbagai pendekatan ya, kemudian pilihan terakhirnya adalah hukuman mati. Dan ini dalam Islam termasuk qadiyah masyiriyah. Maksudnya apa qadiyah masyiriyah itu? Ini perkara hidup mati. Artinya adanya orang murtad dalam Islam itu termasuk perkara utama, perkara esensi. Saking esensinya, orang kalau murtad itu Rasul memberikan hukuman mati pada orang ini, gitu. Berarti ini perkara penting. Artinya apa? Jangan sampai ada orang murtad itu menularkan kemurtadannya, gitu. Ya. Maka kalau ada orang murtad, dia harus dinasehati, diminta taubat, ya, didakwahkan. Nggak bisa juga. Ya hukumannya adalah hukuman mati seperti itu. Jangan sampai orang itu murtad, dia mendakwahkan kemurtadannya, gitu ya. Dia murtad, dia mumin, saya murtad, gitu. Kemudian dia ya pas murtad itu minta diliput, ya gitu. Ya kan? Iya. Habis itu dia menjelek-jelekan Islam. Ini repot kayak begini, gitu. Ini khawatirnya kayak gini nih nular, ya. Gitu. Padahal dengan Islam itu orang mendapatkan kedamaian, ya kan? Dengan Islam itu orang mendapatkan kedamaian. Bukan hanya mendapatkan kedamaian, ya, artinya bukan hanya dia mendapatkan maslahat buat dirinya. Dengan Islam itu juga akan memberikan maslahat buat yang lain, seperti itu, ya. Kan enak kalau punya tetangga orang Islam, ya. Orang Islam itu digambarkan dalam sebuah sabda Nabi, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah pada tetangganya. Nah, seperti itu ya. Sehingga punya tetangga orang Islam, dia akan berusaha berbuat baik pada tetangganya. Punya saudara orang Islam, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Jadi kemudian kalau ada
orang bertamu ke tempat orang Islam akan dimuliakan, dijamu, ya. Mau minum apa Pak? Gitu. Anggap rumah sendiri kan gitu. Itu ajaran Islam seperti itu, ya. Ajaran Islam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah, berucaplah yang baik-baik atau lebih baik diam, ya. Jadi enak punya teman, punya tetangga orang Islam. Nggak akan mudah dia mengeluarkan kata-kata yang menyakiti seperti itu, ya. Jadi luar biasa. Tapi kalau kemudian orang itu murtad, ya, dia ingin mengucapkan ucapan-ucapan dengan hawa nafsunya, ya, begitu mudahnya nyinyir, ya, dengan aktivitas seseorang, apalagi aktivitas kaum muslimin. Ini kan bahaya seperti itu. Nah, maka dari itu jangan sampai, ya, namanya aktivitas murtad ini tular menular, ya. Maka dalam pandangan Islam ini termasuk perkara utama, perkara hidup dan mati, sehingga kemudian Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Artinya hukumannya hukuman mati, ya. Meskipun tadi sekali lagi tidak serta-merta, ya, main dibunuh, ya, gitu. Dan ini tugasnya negara, ya. Nggak boleh dengar tetangganya murtad, ya, main ngasah golok gitu, ya. Nggak boleh, ya. Jadi ini tugasnya negara, ya, tugas negara, ya. Jadi diminta taubat dulu, didakwahi dulu, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi begitu ya sahabat tokoh semuanya. Jadi hukuman dalam Islamnya memang dibunuh, tapi dikasih kesempatan dulu taubat, ya. Jadi tadi Ustaz Tisna juga mengatakan ketika ada tetangga kita murtad, jangan langsung ngasah golok, nggak boleh, atau ngasah pedang, jangan, karena memang itu tugasnya daripada institusi negara tersebut. Nah, kemudian juga karena dibunuh itu tadi Ustaz Tisna juga jelaskan agar tidak membawa pengaruh bagi yang lain. Nah, nanti dia murtad, kemudian diekspos sama media, kemudian diajakin semuanya murtad, kan repot bagi kita kan gitu. Jadi memang hukuman Islam itu adalah tidak lain untuk kemaslahatan kita semuanya, ya. Bukan hanya orang Islam tapi semuanya, semua orang baik Islam maupun non Islam. Begini Ustaz, ada firman Allah yang mengatakan la ikraha fiddin. Nah, ini ada beberapa yang mengartikan, memaknai adalah ini adalah ayat yang membolehkan kebebasan kita tuh beragama. Apakah benar tafsirnya seperti itu? Iya. Jadi di dalam Al-Quran, yaitu setelah ayat kursi, ya, itu dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman la ikraha fiddin, ya. Tidak ada ikrah, tidak ada paksaan di dalam agama, ya, gitu. Nah, tetapi kita perlu lihat bagaimana para ulama, ya, menafsirkan ayat ini, menjelaskan ayat ini. Karena Nabi menyatakan man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta. Barang siapa dia menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, semata-mata dengan hawa nafsunya, ya, faqad akhta, maka dia telah salah, ya. Nah, para ulama menjelaskan, kita nggak usah buka tafsir-tafsir yang gede-gede dulu lah, ya. Yang simpel-simpel saja seperti tafsir Jalalain itu la ikraha fiddin, ya, maksudnya itu ala dukhuli fihi, ya. Jadi la ikraha fiddin ala dukhuli fihi. Jadi tidak ada paksaan dalam agama itu adalah tidak ada paksaan untuk masuk ke dalamnya. Nah, gitu. Jadi tidak ada paksaan dalam Islam itu tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam, seperti itu maknanya begitu, ya. Jadi tidak ada orang yang masuk Islam itu dipaksa, tidak boleh, ya. Bahkan meskipun ada futuhat, ya, ada penaklukan dalam Islam, tetap tidak boleh penduduk negeri yang mereka itu ditaklukkan kemudian dipaksa masuk ke dalam agama Islam, seperti itu. Misalkan gini, pernah ada penaklukan di Andalus, di Spanyol, ya. Kemudian mereka ini mayoritas penduduknya non-muslim, ya. Ya namanya penaklukan pasti non-muslim, gitu, ya. Nah, itu setelah ditaklukkan negeri itu, diterapkan hukum Islam, tidak boleh memaksa penduduknya masuk Islam, ya. Jadi mereka itu kalau nggak mau masuk Islam tidak boleh dipaksa, ya. Jadi mereka hanya boleh, ya, masuk Islam itu dengan cara dakwah, dengan cara diajak dengan baik, seperti itu, ya. Sehingga kemudian memang ini membawa pengaruh, ya. Bagaimana
dari Spanyol itu, ya, pada masa kejayaan Islam, muncul ulama-ulama besar dari situ. Ada Imam Syatibi, ahli usul fikih, ada Imam Qurtubi, ahli tafsir, ya. Kemudian Imam Ibnu Malik, ya, pengarang Alfiyah Ibnu Malik, itu padahal kan kitab bahasa lugoh gitu, tapi ternyata pengarangnya orang Spanyol gitu, ya kan, pengarangnya orang Spanyol. Mungkin kita tahu selama ini Spanyol itu kan dari Liga Spanyol gitu ya, Real Madrid, Barcelona gitu ya. Dulu itu padahal termasuk pusat peradaban Islam, di mana banyak ulama-ulama besar ya muncul di situ gitu. Ibnu Rus dengan Bidayatul Mustahidnya itu juga salah satu ulama Spanyol gitu. Sehingga yang dimaksud la ikraha fiddin itu adalah tidak boleh ada paksaan, ya, orang masuk ke dalam agama Islam seperti itu. Ibarat orang masuk ke sebuah perusahaan, ya, ada sebuah perusahaan open recruitment, buka lowongan kerja, ya. Maka orang itu mau masuk ke perusahaan itu nggak ada paksaan. Nggak ada yang maksa Anda masuk ke sini, nggak ada gitu. Tapi kalau udah masuk ke perusahaan itu, udah teken kontrak gitu ya, maka dia harus ikut aturan perusahaan. Nggak boleh kemudian misalkan perusahaan dalam aturannya masuk kerja jam 8 pagi, ya. Kemudian dia masuk jam 10 misalkan ya. Kamu kok masuk jam 10? Aturannya kan jam 8. Lah kan tidak ada paksaan dalam perusahaan. Nggak begitu ya. Lah orang nggak ada paksaan itu nggak ada yang maksa kamu ke sini ya. Nggak ada yang maksa kamu tuh jadi karyawan sini, perusahaan ini. Tapi kalau kamu sudah masuk ke sini, udah teken kontrak, akad, ya, patuh terhadap aturan perusahaan, ya kamu harus ikut aturan sini gitu, seperti itu. Sehingga orang kalau sudah masuk Islam, maka konsekuensinya dia harus ikut aturan Islam seperti itu. Gitu. Di antaranya apa? Nggak boleh keluar dari Islam, ya. Kalau sudah masuk tidak boleh keluar seperti itu, ya. Jadi gitu, ya. Sama kayak ibarat orang main bola gitu ya. Orang main bola itu misalkan main bola itu berapa menit Pak? Satu babak 90 satu itu dua babak kan? Berarti satu babak kan 45 menit ya. Nggak boleh kemudian kiper itu misalkan menit ke 30 dia keluar gitu, ya. Gitu. Udah saya mainnya gitu, nggak boleh. Ya, jadi nggak bisa kalau udah masuk situ ya sampai selesai gitu, seperti itu. Ya. Nah dalam pandangan Islam, orang itu kalau sudah masuk Islam sampai selesainya kapan? Sampai mati. Ya. Maka dinyatakan tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim, seperti itu. Jadi masuknya tidak ada paksaan. Kalau sudah masuk maka harus ikut aturan, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi harusnya itu yang dipahami gitu. Jadi tidak berarti la ikraha fiddin ini bebas ya, gitu, bebas. Giliran ketemu calon suami agama tertentu ya, dia murtad ya, ikut agama itu. Nanti nggak jadi nikah, calon suami yang lain agama yang lain lagi, kemudian dia keluar lagi gitu kan, beda lagi agamanya. Ini tidak begitu maksudnya ya. Jadi la ikraha fiddin di sini adalah maksudnya tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam, seperti itu. Ya, kurang lebih gitu. Ya, berarti ya tadi analoginya simple banget ya. Seperti kita main bola, udah masuk kita nggak boleh keluar sebelum selesai gitu ya. Gitu, ya. Dan kembali tadi saya mengutip ada pertanyaan lagi nih. Ketika yang melaksanakan hukum adalah negara, pertama pertanyaannya adalah ketika dia dihukum mati, katakanlah sudah disuruh taubat dia nggak mau, masih murtad. Nah itu matinya itu dalam keadaan kafir atau gimana? Iya, karena tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 217 dikatakan wa huwa kafir ya. Berarti orang itu pada saat murtad berarti dia kafir. Kemudian apa konsekuensinya pada saat dia kafir? Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka ini orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat. Konsekuensi berikutnya ulaika ashabun nar. Mereka penduduk neraka, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, bahkan kekal di neraka. Jadi hukuman mati yang diberikan kepada orang yang murtad itu tidak menjadi penebus dosanya, seperti itu. Beda dengan orang yang berzina, ya, dia dirajam,
atau orang yang mencuri dipotong tangannya, hukuman itu memang menebus dosanya seperti itu. Tapi kalau hukuman mati ini karena dia dalam ayatnya dinyatakan seperti itu, ya berarti dia mati dalam keadaan non muslim, dalam keadaan kafir seperti itu. Ya. Oh. Ngeri banget. udah mah di dunia mah dihukum mati, kemudian dihina-hinakan mungkin gitu. Yeah. Nah, Ustaz nih selanjutnya nih Ustaz. Dalam kondisi saat ini kan banyak sekali fitnah yang terjadi yang ditujukan kepada Islam seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita tuh bisa menjaga keimanan kita nih? Ya, maka supaya keimanan kita ini kuat ya, dikarenakan al-imanu yazidu wa yankus ya. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang ya. Yazidu bit-ta'a wa yankusu bima'siyah ya. Bertambahnya itu dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan ya. Berarti supaya iman kita terus tambah ya, kita harus taat terus seperti itu gitu. Jadi jaga diri kita untuk taat ya, seperti itu. Lo gimana caranya Ustadz? Lo kita ini mau taat juga goyang-goyang juga, nah, seperti itu ya. Nah, berarti Anda harus berada di komunitas yang baik seperti itu, yang di situ saling mengingatkan seperti itu ya. Jadi gitu, jangan berada di komunitas yang buruk gitu. Lalu di komunitas yang baik ya, misalkan kita rapat ya dari jam 10 dengar azan zuhur ya, saling mengingatkan gimana kita break dulu, kita sholat dulu, kan gitu ya. Tapi kalau kemudian di komunitas yang tidak baik, misalkan udah masuk waktu sholat, bahkan terus sampai udah mau habis waktunya gitu, ya kali-kali dah kita bandel misalkan gitu. Nah ini kan nggak bener gitu kan. Ya sekali doang kagak sholat, emang apa masalahnya sih misalkan gitu ya kan. Nah bisa jadi ada pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Maka kemudian penting kita berada di komunitas yang baik ya. Saya pernah suatu saat ketemu dengan salah seorang rocker taubat ya. Dia cerita bagaimana pada saat dia sebelum taubat itu ya, ini kita tidak mengeneralisir lah ya, tidak mengeneralisir ya. Tapi ini adalah sebuah fakta, ada kejadian. Bagaimana si rocker ini mengatakan, waktu saya jadi rocker ya, karena komunitasnya seperti itu, yang ada di benaknya itu masa rocker sholat gitu ya. Jadi gitu, masa rocker sholat gitu ya. Jadi pada saat berada di komunitas seperti itu yang identik dengan tidak sholat, identik dengan narkoba dan sebagainya, ya gimana orang ini mau taat gitu seperti itu ya. Maka kita usahakan senantiasa kita menjaga tadi ketaatan kita. Kemudian kita juga harus berusaha ya, berada pada komunitas yang baik, komunitas orang-orang yang soleh ya. Sehingga di situ ada saling nasihat menasehati, saling mengingatkan seperti itu ya. Karena nasihat menasehati, saling mengingatkan itu sendiri bagian dari kewajiban seorang muslim gitu. Sehingga kalau kita salah, kita diluruskan seperti itu ya. Jadi begitu. Sehingga dengan begitu ya, mudah-mudahan sepanjang hidup kita itu lurus terus ya sampai endingnya seperti itu ya. Masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita kebanyakan maksiat ya berkurang, kalau misalkan kita kebanyakan taat naik gitu terus itu ya. Masya Allah. Tat, sebelum ke pertanyaan terakhir, saya mau menyapa sahabat wakaf dulu sebentar. Ya, jadi para sahabat wakaf, alhamdulillah 30 Oktober kemarin, alhamdulillah BWA dengan bekerja sama dengan para wakif dan juga PT Hutama Karya berhasil merealisasikan 6 unit kapal ketinting untuk nelayan muslim di Adonara. Jadi alhamdulillah 6 unit ini berhasil dipersembahkan dari wakaf, para sahabat wakaf, kemudian juga dari PT Hutama Karya. Alhamdulillah, seperti apa kondisinya, seperti apa laporannya, kita bisa lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 31 Oktober 2021, tim BWA sedang berada di Kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur.
kami akan mengadakan acara peresmian dan serah terima 6 kapal ketinting kerjasama dengan Jasindo kepada nelayan di Pulau Adonara. Insya Allah 6 ketinting itu akan memberikan manfaat yang besar bagi nelayan-nelayan di Adonara NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat wakaf, itu tadi sudah kita saksikan videonya. Nah, bagi Anda semua yang belum ikutan berpartisipasi, masih banyak kesempatan, masih banyak peluang, masih banyak proyek-proyek akhirat yang ada di BWA. Dari mulai wakaf Al-Quran, sarana air bersih, penerangan, wakaf khusus dakwah, wakaf produktif, dan sedekah-sedekah yang lain. Banyak di BWA, dan Alhamdulillah selama 16 tahun BWA dipercaya pada kaum muslimin di seluruh Indonesia untuk bisa dititipkan amanah hartanya agar bisa disalurkan ke tangan-tangan yang tepat. Nah, sahabat wakaf, kita kembali ke bahasan tema pada sore hari ini. Ustadz, ada nggak sih doa agar kita tuh bisa mati dalam husnul khotimah sehingga kita bisa panjatkan itu setiap habis sholat? Karena saya takut banget nih. Ya kita bisa menggunakan doa-doa yang sederhana ya. Misalkan Allahumma inna as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, aku minta padamu husnul khatimah ya. Atau Allahumma khtim lana ya bi husnil khatimah ya. Ya Allah, ya tutuplah kami dengan husnul khatimah ya. Atau misalkan di dalam doa ya selamat itu ya yang sering dibaca pada saat setelah sholat itu kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Nah gitu kan, wa taubatan qoblal maut. Kita minta kita bisa taubat sebelum mati ya. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Kita mendapatkan rahmat ketika kita mati ya. Wa maghfiratan ba'dal maut. Kita mendapatkan ampunan setelah mati ya. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah kami pada saat syakaratul maut. Nah gitu. Atau misalkan ada doa juga dari hadis ya, Allahumma ja'al khairu umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada akhirnya ya. Wa khairu amali khawatimahu. Sebaik-baik amalku pada saat penutupnya ya. Wa khairu ayyami yauma alqaka fih, dan sebaik-baik hariku adalah hari di mana aku berjumpa denganmu di dalamnya. Jadi ini ada banyak doa ya, tapi kalau misalkan ingin yang yang simple tadi misalkan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, atau Allahumma inna as'aluka atau inna nas'aluka bi husnil khatimah, seperti itu. Susah Ustadz bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa gitu ya. Jadi doa ini dalam kitab Ahkamus Shalah itu digambarkan doa ini yang afdol, yang utama itu mengambil dari Al-Quran atau hadis ya. Tetapi dibolehkan. Nah, dijelaskan oleh penulis kitab Ahkamus Shalah, dibolehkan Anda berdoa sesuai dengan hajatnya Anda ya. Jadi kalau kita ingin doa kemudian misalkan kita nggak hafal dari Al-Quran dan hadis, kita pengen doa supaya husnul khotimah, ya bisa dengan bahasa Arab tadi misalkan, atau dengan bahasa Indonesia karena belum hafal bahasa Arabnya, silakan. Ya Allah, aku minta husnul khotimah, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya, kurang lebih gitu. Masya Allah, luar biasa. Allahumma inna as'aluka bi husnil khotimah ya. Dan masih banyak doanya Ustaz ya. Ustaz, untuk kesimpulannya Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung acara, monggo Ustaz. Ya, baik, sahabat Wakaf TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin semuanya di akhir hidup kita husnul khatimah. Kita berakhir dengan baik ya. Oleh karena itu dalam Islam, dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kita, ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Oleh karena itu, sahabat sekalian, mari kita jaga keimanan kita, kita jaga ketakwaan kita, ya, dengan harapan kita semua nanti di akhir hidup kita dianugerahkan oleh Allah husnul khotimah, dan kelak kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Al-Fakir bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para sahabat sekalian. Amin. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas tausiahnya sore hari ini. Dan para sahabat wakaf semuanya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustaz Tisna Turmuzi. Mudah-mudahan ini bisa jadi penguat kita dalam keimanan dan keislaman kita, agar kita bisa mati dalam keadaan Islam atau husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka bihusnul khotimah. Dan kita berharap semuanya kepada Allah, semua keluarga kita bisa mati dalam keadaan Islam, yang insya Allah ada menjadi harapan kita masuk ke dalam surganya Allah. Terima kasih para sahabat wakaf yang sudah menyaksikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.